tadi dengan penjelasan tentang pendapatan nasional. Emang kamu tahu pendapatan nasional itu apa? Enggak, emang kakak tahu? Oh, enggak. Pendapatan nasional itu apa ya? sih? Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang materi pendapatan nasional. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang pertama, aku Natali Silalahi. Saya Yesika Maharani. Saya Kezia Cecilia. Saya Yabis Dio Putra. Saya Priska Sembiring. Saya Astiananta Burmanurung. Saya Flavia Crescensia Bruginting. Pendapatan nasional atau national income. Pendapatan nasional adalah jumlah akhir nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu perekonomian dalam periode tertentu berdasarkan harga pasar. Pertama, sebagai dasar prediksi ekonomi masa depan untuk perencanaan bisnis dan pembangunan ekonomi. Yang kedua, menentukan struktur ekonomi negara melalui kontribusi tiap sektor terhadap pendapatan nasional. Yang ketiga, membandingkan aktivitas ekonomi antar periode sehingga dapat melihat perubahan dan perkembangan ekonomi. Manfaat menghitung pendapatan nasional. Manfaat menghitung pendapatan nasional bagi suatu negara berguna untuk menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional, menilai tingkat kesejahteraan rakyat, membantu dalam evaluasi, serta sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan fiskal maupun moneter. Secara lebih rinci, manfaat menghitung pendapatan nasional bagi suatu negara. 1. Mengukur pertumbuhan ekonomi perhitungan pendapatan nasional. Ini dapat membantu pemerintah menilai laju pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Data ini menunjukkan apakah perekonomian suatu negara mengalami kemajuan atau justru kemunduran. 2. Mengetahui struktur perekonomian pendapatan nasional. Ini dapat digunakan untuk menganalisis sektor-sektor yang dominan dan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara, seperti industri, pertanian, dan jasa. Informasi ini berguna untuk menyusun kebijakan ekonomi yang berfokus pada sektor-sektor utama. 3. Menilai tingkat kesejahteraan masyarakat pendapatan nasional, terutama pendapatan per kapita, menunjukkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan penduduk suatu negara. Selain itu, pendapatan per kapita juga memungkinkan perbandingan kesejahteraan antara negara. 4. Merumuskan kebijakan pemerintah dengan data pendapatan nasional. Pemerintah dapat mengambil keputusan dan dapat merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih akurat dan tepat sasaran. Contohnya adalah penyesuaian kebijakan moneter, penetapan tarif pajak, atau strategi pembangunan. 5. Membandingkan kondisi ekonomi antara negara pendapatan nasional. Ini juga berfungsi sebagai alat untuk membandingkan kinerja ekonomi suatu negara dengan negara lain. Ini membantu dalam menentukan posisi negara di antara kategori negara maju atau berkembang. 6. Menyusun perencanaan pembangunan data pendapatan nasional. Ini memberikan gambaran tentang kekuatan dan kelemahan ekonomi suatu negara, sehingga membantu dalam menyusun rencana perekonomian pembangunan jangka panjang. Hal ini termaksud mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan. Komponen pendapatan nasional. Pendapatan nasional dihitung berdasarkan beberapa komponen utama sebagai berikut. Yang pertama, produk domestik bruto atau PDB, atau dalam bahasa Inggrisnya Gross Domestic Product atau GDP. PDB adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat di dalam negeri selama 1 tahun. PDB menghitung hasil produksi warga negara Indonesia dan warga negara asing yang beroperasi di wilayah tersebut. Adapun rumus dari PDB yaitu warga negara Indonesia dalam negeri ditambah warga negara asing dalam negeri. Yang kedua, ada produk nasional bruto atau PNB, atau dalam bahasa Inggrisnya Gross National Product atau GNP. PNB mencakup seluruh barang dan jasa yang dihasilkan warga negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Adapun rumus dari PNB yaitu PDB ditambah FPLN dikurang FPDN. Nah, FPLN itu pendapatan faktor produksi warga negara di luar negeri, sedangkan FPDN adalah
pendapatan faktor produksi asing di dalam negeri. Yang ketiga ada Produk Nasional Neto atau PNN atau dalam bahasa Inggris Net National Product atau NNP. PNN adalah nilai PNB setelah dikurangi penyusutan barang modal. Ada rumus dari PNN yaitu GNP dikurang penyusutan. PN adalah pendapatan yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi setelah dikurangi pajak tidak langsung dan ditambah subsidi. Adapun rumus dari PN yaitu PNN dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Selanjutnya ada pendapatan perseorangan atau PI atau dalam bahasa Inggris personal income. PI adalah pendapatan yang diterima individu dari hasil produksi dikurangi laba ditahan pajak, perusahaan, asuransi, dan jaminan sosial serta ditambah transfer payment. Adapun rumus dari PI yaitu PND tambah transfer payment dikurang laba ditahan tambah iuran sosial tambah asuransi tambah pajak perseroan. Yang selanjutnya ada pendapatan yang disiapkan dibelanjakan atau DI atau dalam bahasa Inggris disposable income. DI adalah pendapatan yang diterima seseorang dan siap digunakan untuk konsumsi atau ditabung. Adapun rumus dari DI yaitu PI dikurang pajak langsung. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pendapatan nasional. Secara umum terdapat 3 metode pendekatan yang dilakukan untuk menghitung pendapatan nasional. Yang pertama adalah pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pendapatan, dan yang ketiga pendekatan pengeluaran. Yaitu pendekatan produksi. Dilakukan dengan cara menjumlahkan keseluruhan nilai tambah dari suatu kegiatan ekonomi perusahaan selama 1 tahun, sehingga dapat dirumuskan dengan Y sama dengan Q1 dikali dengan P1 ditambah Q2 dikali dengan P2 sampai dengan Qn dikali dengan Pn, di mana Y merupakan pendapatan nasional, Q1 merupakan jumlah dari nilai barang pertama, dan P1 merupakan harga dari jenis barang pertama. Yang kedua adalah pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima dari masyarakat sebagai pemilik faktor produksi atas penyerah produksi kepada rumah tangga perusahaan. Rumusnya dapat ditulis dengan Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P, di mana Y merupakan pendapatan nasional, sementara W merupakan upah, dan R merupakan sewa, I merupakan bunga, dan P merupakan harga. Yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi dalam suatu negara yang meliputi yang pertama yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang kedua pengeluaran pemerintah, yang ketiga investasi, dan yang keempat ekspor dan impor. Sehingga rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah dengan G di K ditambah X dikurang M, di mana Y merupakan pendapatan nasional, C merupakan konsumsi rumah tangga, I merupakan investasi, G merupakan pengeluaran pemerintah, dan X merupakan ekspor, serta M merupakan impor. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan yang diterima penduduk dalam satu negara. Biasanya itu diterima dalam satu periode tertentu atau biasa dalam 1 tahun. Artinya, ini menunjukkan seberapa besar sih pendapatan nasional jika dibagi secara merata kepada seluruh penduduk negara tersebut. Adapun rumus pendapatan per kapita yaitu pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita berfungsi atau digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran ekonomi masyarakat dan membandingkan kondisi ekonomi antar negara dan antar periode waktu dalam satu negara. Adapun komponen-komponen pendapatan per kapita di mana yaitu yang pertama yang paling penting sesuai dengan materi kita yaitu pendapatan nasional, atau arti dari pendapatan nasional atau GNP Gross National Product, jumlah penduduk pendapatan yang diperoleh oleh warga negara dari berbagai kegiatan ekonomi termasuk produksi barang dan jasa di dalam maupun di luar negeri. Dan selanjutnya, komponen yang kedua dalam pendapatan per kapita yaitu yang paling penting juga tidak lupa, yaitu jumlah penduduk atau total seluruh penduduk dalam satu negara tersebut. Adapun klasifikasi negara berdasarkan pendapatan per kapita dibagi menjadi 4. Di mana yang pertama yaitu negara berpenghasilan rendah atau low income economy. Low income economies ini atau negara berpenghasilan rendah ini adalah negara-negara yang termasuk berpenghasilan rendah adalah negara yang berpendapatan sekitar 1.035 US dollar. Selanjutnya yaitu ada negara berpenghasilan menengah ke bawah atau lower middle income economies. Negara-negara yang termasuk berpenghasilan menengah ke bawah adalah negara dengan pendapatan per kapita 1.036 sampai 4.045 US dollar. Dan yang ketiga adalah negara berpenghasilan menengah tinggi atau upper middle economies. Negara-negara yang termasuk berpenghasilan menengah tinggi adalah negara dengan pendapatan per kapita 4.046 sampai 12.535
US dollar. Yang terakhir atau yang keempat yaitu negara berpenghasilan tinggi atau high income economies. Biasanya negara berpenghasilan tinggi ini per kapita itu pendapatannya adalah lebih dari 12.535 US dollar. Selanjutnya, ada pun jenis-jenis pendapatan per kapita, yaitu yang pertama, pendapatan per kapita nominal, yaitu pendapatan yang menggunakan nilai uang saat ini tanpa mengukur tingkat inflasi. Yang kedua, ada pendapatan per kapita real, di mana pendapatan ini sudah disesuaikan dengan tingkat inflasi. Distribusi pendapatan adalah pembagian penghasilan masyarakat di suatu negara, tujuannya untuk hasil pembangunan bisa dirasakan merata kepada seluruh rakyat, bukan hanya untuk orang kaya saja, tetapi kenyataannya berbanding terbalik atau tidak merata. Karena perbedaan ekonomi, pendidikan, dan juga pekerjaan, makanya terjadilah penyimpangan seperti itu. Nah, jadi jenis-jenis distribusi pendapatan ada 3. Yang pertama, distribusi pendapatan perorangan, yang dimana seberapa besar pendapatan yang diterima tiap orang. Siapa yang penghasilannya lebih tinggi dan siapa yang penghasilannya lebih rendah. Kedua adalah distribusi pendapatan fungsional. Jadi ini pembagian pendapatan berdasarkan faktor produksi, misalnya seperti kayak gaji untuk tenaga kerja, laba untuk pengusaha, sewa untuk tanah. Yang ketiga, distribusi pendapatan regional, pembagian pendapatan antara wilayah atau daerah. Jadi misalnya di kota lebih tinggi dibandingkan di desa. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang distribusi pendapatan. Seperti yang kita ketahui, bahwa tujuan dari distribusi pendapatan adalah agar setiap orang dapat merasakan hasil pembangunan secara merata dan adil, dan tidak adanya sebuah ketimpangan. Namun, pada kenyataannya, masih banyak sekali ketimpangan yang terjadi pada distribusi pendapatan. Banyak alasan mengapa terjadi ketimpangan. Salah satunya seperti perbedaan latar belakang pendidikan yang menyebabkan mix pekerjaan yang berbeda. Hal itu sangat bertolak belakang dengan tujuan distribusi pendapatan. Untuk dapat menghitung ketimpangan distribusi pendapatan, ada beberapa indikator yang dapat kita gunakan, yaitu yang pertama, kurva Lorenz. Seperti namanya, kurva Lorenz merupakan sebuah kurva ataupun grafik yang menunjukkan bagaimana pembagian pemerataan distribusi pendapatan yang terjadi di suatu negara. Garis melengkung pada kurva menyatakan bagaimana kenyataan di lapangan bahwa pembagian pendapatan biasanya tidak merata. Pada sebuah kurva, terdapat garis yang dinamakan garis diagonal. Jika garis lengkungan pada kurva semakin besar, maka semakin tidak merata pendapatan yang terjadi di suatu negara. Tapi, jika garis lengkungan pada kurva semakin mendekati garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwasanya semakin meratalah distribusi pendapatan yang terjadi pada negara tersebut. Berikut adalah 2 contoh perbandingan kurva bagaimana pemerataan distribusi pendapatan di suatu negara. Yang kedua, koefisien Gini. Sama seperti kurva Lorenz, koefisien Gini sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketimpangan yang terjadi pada suatu negara. Cara kerja koefisien Gini yaitu dengan didasari oleh perhitungan kurva Lorenz. Namun, perbedaan perhitungan pada koefisien Gini dan kurva Lorenz adalah pada skalanya. Koefisien Gini menggunakan skala 0 sampai 1 untuk melihat seberapa meratakah pendapatan nasional yang terjadi di suatu negara. 0 menyatakan bahwa pemerataan pendapatan terjadi secara sempurna, sedangkan 1 menyatakan bahwa ketimpangan pemerataan terjadi secara sempurna. Dapat disimpulkan bahwa ketika angka ataupun skala semakin mendekati 0, maka pemerataan semakin sempurna. Tetapi jika skala semakin mendekati 1, maka ketimpanganlah yang menjadi semakin sempurna. Ada beberapa klasifikasi ketimpangan yang terjadi pada koefisien Gini. Berikut kami tampilkan. Sekian video dari kami. Terima kasih. Dadah.